Kakek pulang membawakan makanan untuk istrinya yang masih terlihat sakit. Meskipun kata-katanya sangat kasar, kakek sebenarnya juga khawatir. Tiga orang ini adalah jasa pembersihan rumah yang berasal dari luar apartemen. Salah satunya selalu memakai masker rapat sampai wajahnya tidak terlihat. YouTuber terburu-buru untuk keluar karena dia sudah terlambat. Tapi ternyata tempat parkir kacau dan pintu keluar juga ditutup. Oh Ju-young menelpon pengacara untuk mendapat konsultasi atas penangkapan ilegal Yi-yoon. Orang-orang berkumpul di pintu utama yang sudah diblokade sangat tinggi. Dua saudara ini bertengkar tanpa tahu keadaan di luar. Nasomin tanpa malu meminta uang pada adiknya yang hidup mandiri. Yi-yoon menahan Oh Ju-young di kamarnya bersama dengan Sang-hee karena dia tidak mau diajak Yi-yoon keluar. Oh Ju-young membujuk Sang-hee untuk berada di pihaknya dengan menawarkan uang. So-yoon terus menunggu telepon dari ibunya yang tidak bisa masuk ke apartemen. Ibu So-yoon meminta bantuan Sae-bom untuk menjaga So-yoon yang ternyata memiliki masalah jantung. Pengacara menyuruh istrinya untuk pergi ke pertemuan membawa banyak klien. Sae-bom meminta bertemu Han Tae-seok dan protes karena dia melakukan karantina saat anak-anak masih di sekolah, sementara So-yoon yang tidak bersekolah terjebak di apartemen. Istri pengacara menawarkan jasa konsultasi. Pihak tentara menginformasikan akan mengarantina mereka selama 1 minggu. Dan akan menyediakan kebutuhan. Bu-oh bertingkah memimpin semua orang dan menenangkan mereka karena dia berambisi menjadi perwakilan penghuni. Yi-yoon memberitahu tanda-tanda orang yang terinfeksi. Mereka merasa haus berlebihan, bermata putih, dan berperilaku aneh. Bu-oh mengabaikan orang dari kantor manajemen yang seorang tukang bersih-bersih dan juga Sae-bom. Yi-yoon dan Sae-bom mengurung pelatih di pusat kebugaran karena dia dicurigai terinfeksi. Dia juga meminum terlalu banyak air. Sae-bom melihat jasa pembersih tidak punya tempat tinggal dan akan membantunya. Yi-yoon melihat nama di KTP Andrew adalah An Guk-jin. Dia merasa aneh dan memotretnya. Saat Oh Ju-young melihat pasal urutan warisan pasangan, Yi-yoon datang dan memastikan Oh Ju-young tidak meminum next. Sementara Sang-hee menolak untuk pergi dari sana dan sudah berpihak pada Oh Ju-young. Han Tae-seok meminta Yi-yoon menghentikan YouTuber yang melakukan siaran langsung. Sementara Sae-bom pergi ke lantai 15 meminta bantuan beberapa barang dengan imbalan kaos yang dia minta. Yi-yoon mendatangi Sae-bom dan mereka pergi mencari YouTuber yang berada di depan rumah Oh Ju-young. Hari yang melelahkan dan Yi-yoon harus tidur di luar bersama Jungkook dan Sae-bom bersama So-yoon. Yi-yoon tidak bisa tidur. Dia mencari informasi tentang Han Tae-seok yang menyerang pimpinan. Ternyata pimpinan farmasi berada di ruangan khusus dengan akses terbatas. Han Tae-seok mengetahui Pilnek sengaja disebarkan oleh pimpinan dan menyebutnya sebuah proyek. Padahal dia sudah menyebabkan istri Han Tae-seok terinfeksi. Keesokannya Sae-bom terlihat ceria, sementara Yi-yoon semalam tidak bisa tidur. Terjadi keributan di luar karena orang-orang dari gedung lain dan kantor manajemen melarang penghuni gedung Sae-bom untuk keluar. Sae-bom mengambil pistol dan mengarahkan pada mereka untuk membuka pintu. Yi-yoon datang ke toko dan melihat barang-barang sudah hampir habis. Kasirnya malah senang karena dibayar 3 kali lipat. Sae-bom pergi mengambil makanan dan meminta kaos laki-laki pada tentara wanita. Makanan dibagikan pada setiap penghuni. Penghuni lantai 15 bertanya apa mereka pernah ke atap. Sae-bom, Yi-yoon, Jungkook, dan So-yoon kemudian pergi ke atap yang menyegarkan, dan mereka makan bersama. Sae-bom melihat ada makanan tersisa. Dia melupakan pelatih di pusat kebugaran. Mereka bergegas turun dan melihatnya tidak ada di sana. Mereka mencari ke semua tempat dan basement, bahkan gedung sebelah. Di lift, Sae-bom melihat ada darah dan mendengar suara. Mereka segera berlari kembali ke gedung dan berteriak pada pelatih yang ada di mobil. Pelatih fitness lari karena ikut panik. Tiba-tiba datang seseorang berlumuran darah dan diserang zombie. Luka nenek ini menghitam. Saluran TV terputus dan orang-orang dalam kekacauan. Yi-yoon segera menutup semua pintu. Orang dari kantor manajemen dengan mata putih mendekati gedung mereka. Mereka menutupi pintu dengan kertas, kain, dan apapun untuk menghalangi pandangan yang terinfeksi. So-yoon cemas tidak bisa menghubungi ibunya.
Bahkan ada pengumuman di TV untuk tinggal di tempat. Ibu YouTuber takut dia terinfeksi karena merasakan gejala aneh. Tapi putranya berkata itu hanya karena usia tua. Pengacara datang mendengar keluhan Oh Ju-young. Tiba-tiba bebannya jatuh dan dia melihat kaki Sang-hee. Nasomin meyakinkan adiknya dia benar-benar melihat orang yang terinfeksi. Orang-orang berkumpul di depan melihat noda darah di pintu. YouTuber ini selalu mengambil gambar di setiap kesempatan. Bu Oh tidak percaya yang mereka katakan, begitu juga yang lain. Saebom kemas dan membuka pintu membiarkan mereka yang ingin keluar. Tapi ternyata tidak ada yang berani. Saebom berniat memberi pengumuman secara langsung karena internet mati. Hyun tidak membiarkan Saebom berjalan di depan dan sebagai gantinya dia yang memimpin. Orang terinfeksi tidak terlihat. Saebom menyadari mungkin mereka sudah kembali normal dan membersihkan diri. Oh Ju-young mengambil uang simpanan istrinya dan mengizinkan Sang-hee mengambilnya juga. Pengacara tidak percaya ada orang yang terinfeksi, begitu juga Oh Ju-young. Mereka melihat ibu YouTuber ketakutan setelah melihat pintu. Pengacara mempertanyakan saksi yang melihat orang terinfeksi. Tapi dia tidak percaya pada penilaian penghuni lantai bawah. Itu membuat adik Nasomin tersinggung. Oh Ju-young menawarkan $300 untuk orang yang berani keluar. Jasa pembersih bersedia. Bu Oh ingin menggunakan lift tapi Saebom membagi pendapatnya kalau lebih aman menggunakan tangga darurat. Hyun marah karena Oh Ju-young menawarkan uang dan menyebutnya pembunuh. Hyun dan Saebom curiga pelatih keluar untuk mengambil obat. Mereka melihat CCTV pelatih pusat kebugaran itu minum air dari galon. Saebom meminta sampel kukunya untuk dites. Jungkook meminta jasa pembersih mengizinkan ibu pembersih dari kantor manajemen untuk tinggal dengan mereka. Mereka pun makan ramen bersama dan Andrew tetap menutupi wajahnya. Saebom berpikir untuk menghentikan orang-orang pergi keluar dan diam di rumah. Dia juga meminta merahasiakan dari Soyun, tapi ternyata Jungkook sudah memberitahunya. Han Tae-seok pergi menemui pengedar NEXT yang lain, tapi mereka mengunci pintu dari dalam. Han Tae-seok menyuruh mematikan musik dan lampu dan mendengar suara-suara aneh dari dalam. Dia akhirnya memerintahkan untuk menutup gedung. Mereka mengadakan rapat membahas virus ini. Virus ini menyerang otak, padahal otak adalah organ yang paling penting dan memiliki pelindung khusus. Han Tae-seok mengatakan mereka sedang mengembangkan antibodi, padahal sebenarnya dia tidak punya apa-apa untuk dikembangkan. Jika kasus terus berlanjut, tidak ada jalan lain selain memusnahkan yang terinfeksi. Saebom mencari baju tentaranya dan menemukan Ji-yoon memakai pelindung wajah. Saebom melarang Ji-yoon pergi dan memintanya memilih antara Saebom atau penghuni. Kakek meminta istrinya untuk berhenti berdoa, tapi istrinya malah marah dan tidak seperti biasa. Dia tidak sadar ada banyak tisu dengan noda darah di tempat sampah. Orang-orang yang bersedia pergi keluar sudah bersiap. Saebom juga meminta bayarannya, tapi Hyun menolak. Hyun memimpin di depan. YouTuber tiba-tiba mengikuti mereka tentu saja untuk mengambil video. Saat di depan gerbang, mereka melihat orang dari kantor manajemen yang kemarin terinfeksi ada di sana, dan terlihat seperti orang normal. Jasa pembersih melihat ke pintu dan mendapati tangannya penuh darah. Pelan-pelan mereka mundur dari sana. Mereka segera pergi ke toko untuk mendapat banyak makanan dan air. Mereka menemukan kasirnya bersembunyi. Jasa pembersih dengan cepat mengambil semua makanan di pajangan. Tanpa sengaja Andrew melihat ada tetesan darah diikuti oleh YouTuber yang terus merekam. Dia tanpa sadar memanggil wanita yang terinfeksi. Jasa pembersih memberitahu Hyun dan Saebom mereka melihat darah. Tanpa sengaja mereka membunyikan alarm toko. Buru-buru mereka berlari keluar diikuti Andrew dan YouTuber. Bu Oh menanyakan kepastian bahaya di luar pada pelatih. Dia masih tidak percaya ada orang terinfeksi. Saat Bu Oh keluar, ada orang dari luar memanggilnya meminta pertolongan. Bu Oh teringat tanda-tanda orang terinfeksi menunjukkan perilaku aneh dan kehausan. Soyeon mengingatkan Jungkook untuk turun karena Saebom belum kembali. Bu Oh yang ketakutan melarang siapapun untuk membuka pintu. Padahal orang-orang dari luar harus segera masuk ke dalam. Oh Ju-young memperkeruh keadaan dengan memutar suara istrinya yang dulu terinfeksi. Jungkook turun dan mengambil HP Oh Ju-young. Akhirnya Ji-yoon, Saebom dan yang lain berhasil masuk. Tentara wanita menelpon Han Tae-seok ada orang terinfeksi yang kabur. Han Tae-seok memintanya meloloskannya agar para pengunjuk rasa melihat. Ji-yoon mengejar Oh Ju-young dan mengoles wajahnya dengan darah.
YouTuber ini sangat senang karena mendapat rekaman yang bagus, tapi sialnya HP-nya hilang. Saebom menenangkan suaminya yang marah dan memeluknya. Para penghuni lain yang belum melihat orang terinfeksi terus memaksa keluar, dan Saebom mengizinkannya. Saebom berpikir mungkin saja orang-orang terinfeksi akan mendobrak masuk, tapi Yejun ragu mereka akan melakukannya. Cukup tidak mengizinkan mereka masuk saja. Saebom dan Ji-yoon memeriksa atap kalau ada orang terinfeksi di sana, tapi hanya ada Andrew. Ji-yoon dan Saebom mengingat awal hubungan mereka saat Ji-yoon jatuh dari atap. Saebom khawatir karena Ji-yoon menyentuh darah orang terinfeksi. Sementara Oh Joo-young terus-terusan mandi. Dia menanyakan pada Sang-hee apa benar istrinya meminum sebuah obat. Sang-hee diam-diam mencari sesuatu di kotak uang Oh Joo-young. Suami Bu Oh ingin menyerah berjuang menjadi perwakilan penghuni. Tapi Bu Oh melihat ada peluang lain yang bisa menghasilkan uang karena kekacauan ini. Bu Oh berniat membujuk Saebom dan mendatangi rumahnya. Dia menceritakan tujuannya berada di apartemen itu. Ji-yoon sama sekali tidak mengerti. Jungkook menjelaskan menjadi perwakilan penghuni menghasilkan banyak uang, karena semua hal tentang apartemen mereka yang memutuskan. Ji-yoon memperingatkan pelatih akan mengontrol dirinya. Ji-yoon menyadari ada orang yang turun dan dia diam-diam mengikutinya. Ternyata itu adalah Oh Joo-young yang penasaran dengan obat Next. Tak lama kemudian Oh Joo-young meminta tolong karena pelatih berubah menjadi zombie. Ji-yoon mengancamnya agar tidak memberitahu penghuni lain. Orang terinfeksi dari gedung sebelah menghubungi pengacara dengan alasan konsultasi. Istrinya merasa curiga dan memberitahu Saebom. Saebom segera keluar membawa tongkat. Orang terinfeksi membujuk pengacara untuk keluar. Untung saja Saebom datang sebelum pintu terbuka. Pengacara datang ke pusat kebugaran dan melihat pelatih menjadi zombie. Ji-yoon memperingatkannya untuk menahan diri karena penghuni lain akan berusaha mengusirnya. Ternyata pelatih sudah memberitahu Oh Joo-young tentang obatnya. Ji-yoon melihat tidak ada penyesalan dalam dirinya yang akan membuatnya semakin sering berubah. Mereka akan mengadakan pemungutan suara besok. Sementara pengacara berkeliling menunjukkan video pelatih yang menjadi zombie pada penghuni lain agar setuju mengusirnya. Dia bertemu Sang-hee yang berusaha menggodanya. Oh Joo-young pergi ke basement untuk mengambil Next. Saebom membujuk penghuni lantai 15 untuk ikut memberikan suaranya besok. YouTuber ini meminjam ponsel ibunya karena dia harus terus merekam. Pengacara menggunakan pasal-pasal yang mengizinkan mereka mengusir orang terinfeksi. Tapi Saebom meyakinkan dia bisa mendapat kesempatan untuk diobati. Mereka akhirnya mengambil suara dan hasilnya seri. Tiba-tiba pria dari lantai 15 datang dan memberi suara untuk tidak mengusir pelatih pusat kebugaran itu. Adik Nosomin mengajukan diri untuk berjaga di pusat kebugaran. Han Tae-sok menemui ketua yang tidak punya banyak waktu lagi. Tapi istri Han Tae-sok juga sama. Awalnya Han Tae-sok sangat bahagia atas kehamilan istrinya. Dia menjalankan perintah ketua untuk mengedarkan Next sebagai obat ADHD. Dan ketua sendiri juga meminumnya. Istri Han Tae-sok datang saat dia mendapat telepon penting. Saat dia kembali, dia melihat ketua menggigit istrinya. Ketua tahu Han Tae-sok berusaha membuat obat demi istri dan anaknya. Ketua memerintahkan untuk memadamkan listrik. Sampai saat ini belum ada penawar yang berhasil. Han Tae-sok memerintahkan untuk terus mencobanya. Pengacara marah pada istrinya karena dia malah memilih untuk tidak mengusir pelatih pusat kebugaran. Dia juga mengatakan kata-kata yang kasar. Ibu YouTuber meminta ponselnya kembali, tapi YouTuber belum selesai. Tanpa sengaja dia melihat video punggung ibunya yang sakit. Kasir toko memberitahunya dia melihat ponsel YouTuber jatuh di luar. YouTuber menawarkan uang dan menyuruh kasir itu mengambilnya. Saebom mengikuti pria lantai 15 yang mempunyai barang-barang militer. Bu Oh mendatangi pelatih dan menyalahkannya karena sudah meminum Next. Ji-yoon menyerahkan kunci borgol pada adik Nosomin yang akan mengawasi pelatih. Pelatih pusat kebugaran itu memberitahu orang yang membeli Next adalah pria dari lantai 15. Ji-yoon segera berlari mencari Saebom di sana. Dia mengancam pria itu agar tidak menyakiti Saebom. Nosomin terus saja membahas uang dan apartemen yang membuat adiknya kesal dan keluar dari pusat kebugaran. Tiba-tiba mereka mendengar keributan.
YouTuber dan kasir toko berlarian karena dikejar zombie yang berhasil masuk. Mas Somin tiba-tiba digigit dari belakang yang membuat adiknya ketakutan dan berlari kembali ke pusat kebugaran.